Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan serial kombinatorik. Kita masuk pada tema baru, masalah pembagian. Pada bab ini kita akan menghitung banyaknya cara membagi R benda pada N kotak berbeda. Itu ya. Jadi membagi R benda pada N kotak yang berbeda. Nah, di sini akan ada dua kasus ya. Akan ada dua kasus. Pertama, kasus ketika semua benda berbeda. Kemudian ada kasus ketika beberapa benda itu identik atau sama. Baik. Kita masuk ke kasus yang pertama dulu ya. Kasus pertama ini juga kemudian dibagi-bagi lagi ya. Pertama, kasus ketika setiap kotak memuat paling banyak itu satu benda. Ya. Nah, pada kasus ini kita misalkan saja ada soal ya. Ada contoh soal. Ada 5 buku akan disimpan di 7 rak atau 7 kotak ya. Nah, bagaimana caranya? Maka ini dengan matematika dasar kita bisa mendapatkan caranya. Jadi buku pertama dia bisa memilih 7 tempat ya. Buku yang kedua memilih 6 tempat karena satu buku sudah memilih satu kotak, jadi satu kotaknya sudah kosong, jadi dia hanya bisa memilih 6 saja. Begitu juga yang ketiga dia hanya bisa 5. Buku yang keempat hanya bisa memilih 4. Dan terakhir buku yang kelima dia bisa memilih 3 rak atau 3 kotak. Sehingga totalnya adalah kita tinggal pilih mau ditambah apa mau dikali, tetapi yang paling tepat adalah dikalikan seluruhnya ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Seperti itu. Jadi ketika setiap kotak memuat paling banyak satu benda, ya, paling banyak satu benda, dengan bendanya itu memang berbeda, maka caranya seperti itu ya. Sehingga kita dapat membuat perumuman ya. Misal ada R benda akan disimpan atau dibagikan ke dalam N kotak, maka dapat dibayangkan berarti benda pertama dapat memilih N kemungkinan, benda kedua dapat memilih N-1 kemungkinan, benda ketiga memilih N-2 kemungkinan, ya. Dan terakhir benda ke R
Itu kalau kita lihat polanya ya, ini 2, ini 1, ini 3, ini 2, ini 1, ini kosong. Berarti kebalikannya ya, berarti N min R min 1. Atau N min R plus 1 ya, sama saja. Atau ini bisa juga diekspresikan dengan permutasi dari N dan R. Itu untuk kasus yang pertama ya. Baik. Kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ya, itu setiap kotak dapat memuat jumlah sembarang. Ya. Misal tetap nih, misalnya ininya tetap segini ya, 5 buku disimpan di 7 rak. Misal contoh kasusnya sama ya, ada 5 buku dibagikan dalam 7 kotak, maka persoalannya menjadi berbeda dengan yang tadi, karena kalau tadi hanya memuat maksimal 1, sekarang memuat jumlahnya sembarang ya, tidak ada batasan ya. Jadi buku pertama dapat memilih 7 kotak. Sekarang buku yang kedua milih berapa? Bisa milih berapa kotak? 7 juga ya, karena tidak ada aturan dia harus satu kotaknya cuma 1, yang nggak ada, sehingga 7 juga. Begitu juga yang ketiga dan sampai yang kelima. Ya. Sehingga totalnya adalah 7 pangkat 5. Nah, maka dari kasus yang kedua ini kita dapat membuat perumuman ya. Kita dapat membuat perumuman. Misal ada R benda akan dibagikan ke N kotak ya. Kemudian dia dapat memuat jumlah yang sembarang, artinya tidak ada aturan ya. Maka ini kita bayangkan kotak buku pertama, benda pertama dapat memilih N, benda kedua juga memilih N, dan seterusnya sampai benda ke R itu bisa memilih N. Sehingga hasilnya adalah N pangkat R. Selesai. Baik, untuk kasus selanjutnya, ini semisal setiap kotak dapat memuat sembarang tapi urutan dalam kotak diperhatikan. Maksudnya itu begini. Kalau ada kotak ya, ini katakanlah ada dua buah bola gitu ya. Bola A dan bola B. Nah, maksudnya diperhatikan itu berarti kalau ini 2, ini dianggap berbeda dengan susunannya seperti ini. Ya. Jadi kalau di yang sebelumnya ya, kalau ada 2 itu sudah dianggap 1. Kalau ada ini berarti ini satu kemungkinan. Sorry. Ini satu kemungkinan.
Sementara kalau urutannya diperhatikan, maka didudukan dulu ini A, ini B, ini B, ini A, maka ini dianggap dua kemungkinan. Nah, setiap kotak dapat memuat sembarang, tapi urutan dalam kotak diperhatikan. Kita ambil contoh yang sama ya. Ada 7 buku, ada 5 buku, diletakkan dalam 7 kotak dengan urutan diperhatikan. Ya, bagaimana caranya? Caranya itu, atau mungkin agar lebih mudah kita ganti ya, ini jangan 5. Ini katakanlah berapa ya? 5 benda ya. Sorry. Ada 5 buku diletakkan dalam 3 kotak. Ini biar lebih memudahkan saja ya. Nah, kotaknya dapat memuat sembarang, tetapi urutan dari buku tersebut diperhatikan. Bayangkan ada 3 kotak nih. 1, 2, 3 ya. Nah, untuk membedakan kotak 1, kotak 2, dan kotak 3, kita anggap di sini ada yang namanya sekat. Ini ada yang namanya sekat. Ya. Nah, ini ada 2 sekat yang akan mengikuti kelima buku ini. Katakanlah 5 buku ini itu adalah A1, A2, A3, A4, A5. Kalau posisinya seperti ini, katakanlah ya ada X, A1, A2, A3, A4, A5, maka kita dapat melihat bahwa kotak pertama berarti kosong ya. Betul ya. Kotak 2 kosong dan kotak ketiga ada 5 buah yang urutannya adalah A1 dulu, kemudian A2, A3, A4, A5. Misal ini berubah jadi A2, A1, maka ini contoh yang lain ya. Ini sudah berbeda contoh meskipun sama-sama 5 benda di kotak ketiga. Sehingga permasalahan ini menjadi berubah sebagai masalah apa? Masalah permutasi berulang. Ada X, ada A1, A2, A3, A4, dan A5. Ini menjadi masalah permutasi berulang, bagaimana cara menyusun XX A1 sampai A5 gitu ya. Secara permutasi biasa ada berapa cara nyusunnya, ini adalah 7 faktorial ya. Tetapi karena ini ada 2 yang sama, 2 item yang sama, maka dibagi lagi dengan 2 faktorial sehingga ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu ya. Sehingga pada masalah di atas menjadi berubah ke masalah permutasi berulang. Ya, berubah ke masalah permutasi berulang, di mana kata kunci dari persoalan ini adalah bagaimana caranya kita membuat pemisah di antara kotak tersebut sekat. Sekat-sekat di mana dia yang akan memberikan kita petunjuk berapa kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Semisal ya, urutannya itu begini. Maka karena X-nya di sini, kita bisa tahu ini kotak pertama ada 1 nih, kotak kedua ada 1, dan kotak ketiga ada 2. A3 dulu, kemudian A4. Seperti itu ya, jadi itu fungsi sekat di dalam menentukan masalah pembagian dalam kasus setiap kotak dapat memuat jumlah sembarang, tetapi urutan dalam kotak diperhatikan. Itu dulu untuk sesi pertama masalah pembagian. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.